dulu, Kanda Prabu. Ikan pepes. Begitu saja. Tanpa pernah bisa saya duga ujungnya. Tapi benar kan, Kakang sempat melawan Citra Genjik dan Ki Brangas alias Ki Legawa di pasar? Iya. Soalnya mereka mengacau di keranjang. Sabar. Kakang Suliwa itu senangnya ikan. Ya kalau bisa ikan laut. Dikisahkan, ketika Suliwa sedang mendengarkan Akan, si Bongoh dan si Galiana Tantri sedang berbincang, ia sendiri sedang berada di tempat peristirahatannya sedang berbaring dan mendengarkan akan cerita dari mereka sedang bercanda. Kemudian mereka pun sangat-sangatlah gembira. Ketika itu Suliwa pun sedang mengingat kembali memori bersama sang gadis tersebut, yang bernama adalah Galiana Tantri, yang mana dalam perjalanan bersamanya menciptakan kisah yang indah untuk diperlihatkan. Kepada semua yang nonton itu pasti juga iri melihat akan semua itu. Bikin pusing 7 keliling. Hal keadaannya ketika Suliwa melihatkan akan memorinya bersama dengan gadis cantik seperti Galiana Tantri. Kalau di pulau ada buaya, ya makan buaya. Kalau ada kadal, ya makan kadal. Kalau ada kamu ya makan kamu. Janjinya nggak pakai marah loh, Mbak. Tantri, kamu benar-benar anak baik. Kakang sebenarnya sudah jatuh cinta sama Tantri kan? Ngaku saja, Kakang. Iya kan? Tidak kena. Aku cemburu, Kakang. Kakang sangat mesra kepada Tantri. Di tempat lain, di tempat yang berbeda akan tetapi beda tempat, yang mana ternyata di sana ada seorang wanita yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang Galiana Tantri yang mana ia ingin ke tempat Suliwa yang sudah diketahui akan keberadaannya sehingga Sang Prabu Angling Dharma pada waktu itu menanyakan akan keberadaan dari Suliwa. Ia pun menjawabnya dengan nada kesal karena, bagaimana tidak kesal karena ia terbakar api cemburu, karena Suliwa mempunyai kekasih, sehingga ia pun sangatlah marah dan langsung pergi ke tempat tersebut. Apalagi ia adalah wanita yang ia kenal yakni yang bernama Dewi Galiana Tantri, yang sedang bermesraan dengan kekasihnya yang bernama Suliwa. Sungguh sakit hati ini apalagi. Ia menjaga bertahun-tahun tetapi hanya menjaganya saja. Hati-hati di jalan. Saya pergi dulu, Kanda Prabu. Nina, Nani, Nina, ayo toh makan toh.
Suap-suapan seperti pengantin. Lu? Galuh? Kaget aku di sini. Iya, tentu. Kapan datang Galuh? Kapan datang Galuh? Rupanya kamu sengaja meninggalkan aku, Suliwa. Tujuanmu ke Kalinggapura bukan untuk mencari kerja sebagai tabib, tapi untuk mencari perempuan centil itu. Sabar, Galuh. Dasar tukang selingkuh. Sesampainya di sana Kakang Suliwa, kagetnya bukan main karena ia sedang bermesraan. Datanglah seorang wanita yang ia kenal yakni Dewi Galuparwati, yang mana sang Dewi Galuparwati termakan api cemburu dan langsung untuk menghajar akan Suliwa. Suliwa pun berusaha untuk menjelaskan semuanya akan tetapi sang Galuparwati pun tidak mau untuk menjelaskan akan yang terjadi. Di sini lucunya, si Bongoh ternyata menghadapi akan Galuparwati dengan gagah berani, sedikit takut akan tetapi ia pun menghadapinya. Dan ia pun dihajar habis-habisan oleh Dewi Galiana Tantri, tetapi sebelumnya ia menghadapi akan perempuan centil itu yang bernama lengkap adalah Dewi Galiana Tantri, dan Suliwa pun berhasil mengelabui akan Dewi Galuparwati, dan ia pun mempunyai ide yang sangat brilian sehingga ia mengeluarkan akan racun yang sedikit tidak berbahaya dan ia pun segera meminumnya sehingga sang Suliwa pun langsung mengeluarkan akan darah dari tubuhnya sehingga pertarungan pun tidak terjadi kembali. Dasar perempuan. Otak. Kalau kamu memang manusia, dengar dulu kalau orang mau bicara. Jangan main seruduk saja. Kamu yang main seruduk, bukan aku. Kerjamu cuma mencuri milik orang lain. Minggir! Aku ladeni kamu. Tunggu dulu, tahan. Simpan alat pancing itu. Hah? Alat pancing? Enak aja. Ini celurit sakti, tahu? Semuanya bisa, aku malah gak bisa. Tunggu. Tuan. Tuan. Aduh, Tuan. Kenapa begini, Tuan? Aduh. Cepat ambil air. Minggir. Tuan. Aduh. Saya kok gak disuruh, Tony? Diam. Iya, diam. Aduh. Cepat airnya, Tantri. Cepat. Iya, cepet airnya. Jangan mati dulu, Tuan. Kakak, Jangan mati, Tuan. cepat airnya. Tuan. Kakak. Ini minum. Kakak. Ini. Setelah itu Suliwa dibawa ke tempat peristirahatan dan diobati. Sehingga ia pun sang Suliwa menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepada Galuparwati dan penyerangan di pasar setempat.
sehingga Sang Suliwa pun dihajar habis-habisan oleh Citra Gencing dan sahabatnya dua pendekar Linwe Yaang sedang mengacaukan akan kota Raja Kalinggapura. Sehingga ia pun sangat-sangatlah terdesak dan ditangkap kemudian ia pun dijerat di suatu pondok. Untung ada wasilah tertentu karenanya Sang Suliwa bisa membebaskan diri dari jeratan pendekar Linwe tersebut. Dan pada waktu itu juga ia dianggap penjahat oleh para warga, sehingga ia dihajar habis-habisan. Untung ada prajurit yang menolongnya dan mau untuk menghadapkannya ke Pangeran Danurwenda, sehingga ia pun sampai di peristirahatan dari keprajuritan. Ramean pasar. Saya merasa punya kewajiban untuk menolong orang yang lemah. Jadi, terpaksa mereka saya lawan. Lalu, Kakang diangkat menjadi perwira. Rupanya ada prajurit yang menyaksikan pertarungan itu. Saya sempat ditangkap oleh Citra Genjik dan Ki Legawa. Dirantai di rumah pondokan mereka. Waktu saya berhasil melarikan diri, saya langsung kemari. Ternyata prajurit itu masih mengenali saya. Dan langsung dia melaporkan saya kepada Rakrian Kertapati. Rakrian Kertapati kemudian membawa saya kepada Pangeran Danurweda. Kemudian anugerah yang tidak pernah saya bayangkan datang kepada saya. Kamu? Saya ikut Bopo berkelana, meninggalkan Gunung Kencana. Aditya? Dia ikut Mpu Ganggadara. Mungkin kembali ke Pulau Kura-Kura. Dalam perjalanan, secara kebetulan kami tidak sengaja menolong 3 orang yang diserang oleh 2 pendekar wanita. Sementara itu Galuh Parwati menanyai akan Galiana Tantri di mana Kakang Aditya. Ia pun menjawab bahwa ia pun si Aditya itu mengantarkan akan gurunya yang bernama Ganggadara. Sehingga Sang Galuh Parwati pun menanyakan kenapa juga ia sampai di tempat negeri Kalinggapura. Itu mungkin sebuah kebetulan katanya. Karenanya Sang Galiana Tantri berkelana dengan sang ayahnya dan mendapati akan Adipati Menak Prabangkara bertarung dengan Durgandini. Kemudian ia pun menolong akan Adipati Menak Prabangkara, sehingga ia bertemu dengan Sang Empu Mahasyura yang memakai topeng dan menolong akan mereka sehingga mereka pun bisa diterima di negeri ini. Mendengar nama itu, Dewi Galuh Parwati pun terdiam dan tidak berkata-kata lagi. Bopo? Iya, Empu Mahasyura yang menolong kami mengalahkan Durgandini. Tapi waktu Durgandini melemparkan racun pasir perak yang bisa membutakan, Empu Mahasyura menyuruh kami memejamkan mata. Dan ketika kami membuka mata kembali, beliau sudah pergi, entah kemana. Ternyata benar. Bopo masih hidup. Kemudian, karena jasa kalian kepada Adipati Prabakara, lalu disuruh tinggal di Kalinggapura. Ya, Bopo saya diminta untuk membantu prajurit Kalinggapura yang sedang berseteru dengan pemberontak. Maafkan saya, Kakang. Boleh saya pijet, Mbak? Kamu saja ya yang saya pijit. Oh iya, boleh.
Di tempat lain di ruangan rapat para adipati dan senopati, yang mana dipimpin oleh Sang Pangeran Danurwenda kemudian minta nasihat kepada Sang Prabu Anglingdarma. Ia pun mengatakan bahwa Sang Prabu menyarankan akan meminta bantuan kepada perguruan Halimun Petak, mana ia menyarankan bahwa para pendekar itu haruslah dilibatkan. Karena perguruan itu ada di tanah dari kerajaan Kalinggapura, sehingga Adipati Menak Prabangkara sedikit tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Akan tetapi Sang Prabu Anglingdarma pun menjelaskan situasinya cukup genting, dan mereka juga mengetahui akan pendekar-pendekar dari pasukan Giriwara yang disewa olehnya sehingga Sang Prabu Anglingdarma mengatakan, katakan saja aku ada di pihak Kalinggapura. Aja, Citra Genjik, Kilegawa dengan komplotannya. Orang Halimun Petak sangat kenal mereka. Karena selama ini mereka tidak pernah akur. Apa salahnya kita coba Paman Adipati? Saya akan meminta bantuan Romo Prabu untuk segera membuat surat. Katakan juga bahwa saya ada di pihak Kalinggapura. Di tempat lain di tempatnya para penjahat, yang mana mereka yakin bahwa Suliwa masih di sana, Kilegawa langsung membukanya dan Gendrayana pun memeriksa akan tempat tersebut dan mendapati Suliwa telah hilang di telan bumi. Sehingga, sang pendekar tersebut pusing bukan kepalang yang mana ia pun sangat heran kok bisa Suliwa itu bisa menembus pagar rumah dari kekuatan yang ia bikin dan dijadikan pagar gaib. Sehingga sang Gendrayana pun memikirkan sesuatu ini jawab dari menangkap Suliwa. Ayo Genjik. Ayo. Ayo Gendrayana. Ayo. Suruh tabib muda itu membuatkan obat pegelinu untukku. Iya. Kami Genjik. Iya kami. Hei, kalian mengikat bocah itu dengan rantai. Iya, Suliwa. Anak itu sudah melarikan diri. Hah? Mana mungkin? Lihat rantai ini. Kurang ajar. Dia gunakan kunjara geniku yang kupasang untuk melelehkan rantai yang mengikatnya. Akan ku cincang dia. Akan ku sayat-sayat. Dia mampu menembus kunjara geniku yang kupasang. Artinya, dia memiliki ilmu yang tidak boleh diremehkan. Aku semakin yakin bahwa dia keturunan Betara Surya. Kunjara genimu belum cukup panas untuk melawan matahari. Sebaiknya kita kembali kepada urusan kita. Soal apa? Tentu soal uang yang akan saya terima. Ada, Gendrayana. Kami tidak akan mengambil secuil pun bagianmu. Juga bagian Durgandini. Cuma masalah muridnya yang harus kita pikirkan lagi. Maksudmu? Kita baru dengar kehebatan murid Durgandini itu. Belum melihat. Apalagi mencobanya sendiri. Ya, untuk urusan semacam itu, kita harus bisa menghilangkan Pekewo. Kita harus menguji dulu kehebatannya sebelum memberikan bayaran. Iya. Rencananya besok, Durgandini akan membawa muridnya kemari. Ya, kita tunggu saja.